anugerah-Mu begitu besar, di mana Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, untuk menggantikan kami yang berdosa, yang harusnya dihukum dibuang oleh Tuhan. Kami bersyukur juga karena Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus tinggal dalam hidup kami, menjadi meterai bahwa kami adalah anak-anak Allah, untuk menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup kami di tengah-tengah dunia yang gelap dan berdosa ini. Ya Tuhan, kami sadar di dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak yang Kau telah tebus, seringkali hidup kami tidak seperti yang Kau kehendaki. Dengan mulut kami memuji Tuhan, tapi hidup kami jauh dari hadirat Tuhan. Kami naikkan syukur ya Tuhan, karena Engkau selalu memberi kesempatan untuk kami bertobat kembali. Bahkan oleh anugerah-Mu, Engkau memperbarui hidup kami sehari demi sehari, untuk kembali hidup menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir berbicara kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini, sucikan dia, layakkan dia untuk menyampaikan firman-Mu yang hidup, yang benar, yang menghidupkan dan mensucikan hidup kami. Inilah Tuhan doa kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam dua bagian. Yang pertama di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12, yang demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia memiliki terang hidup. Yang satu lagi di dalam Efesus pasal yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia adalah dicipta oleh Tuhan, dan Tuhan beritahu kepada kita bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Apa maksudnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri? Ini menyatakan bahwa manusia dicipta seperti Allah, berpribadi seperti Allah. Kita diciptakan sebagai personal being, sebagai keberadaan berpribadi seperti Allah. Dan ini yang memungkinkan manusia bisa berelasi, berespon dengan Allah sang penciptanya. Manusia diciptakan sebagai pribadi seperti Allah, supaya dalam hidup manusia itu boleh memancarkan karakter Tuhan. Allah itu suci, manusia dipanggil untuk hidup suci. Allah itu suci, manusia dipanggil untuk hidup suci. Allah itu benar, Allah itu adil, segala tindakannya benar, segala tindakannya adil. Maka manusia dipanggil untuk hidup benar, hidup adil, seperti Allah yang benar dan adil. Allah itu suci, maha suci, tidak ada kecemaran, tidak ada noda. Maka kita dipanggil untuk mendedikasikan seluruh hidup kita boleh memancarkan kesucian Tuhan, sehingga melalui hidup suci, hidup benar, hidup adil, seluruh hidup kita boleh mengembalikan segala hormat mulia kepada Tuhan. Manusia juga diberikan bijaksana, diberikan rasio untuk berpikir, supaya manusia bisa menginterpretasikan seluruh alam semesta ini. Lalu manusia bisa menggunakan rasionya untuk berkarya di dalam dunia yang dicipta oleh Tuhan. Manusia memiliki rasio, otak untuk berpikir yang kreatif, seperti Allah yang kreatif itu. Maka manusia harusnya melalui karya, melalui
kelihatan karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, sehingga melalui hidup kita orang melihat Allah itu malah yang maha bijaksana. Tuhan juga menciptakan manusia memiliki suatu kapasitas bagaimana boleh merefleksikan Allah yang hadir di dalam dunia ini. Dan ini hal yang sangat krusial, yang penting di dalam hidup manusia, sehingga kita sebagai manusia boleh memahami apa menjadi tujuan dignity of man. Untuk Allah, untuk apa Allah mencipta manusia, untuk apa saudara hidup. Di sini manusia akan memahami melalui kitab suci. Tapi ada berapa banyak di antara kita sebagai anak-anak Tuhan memahami kedalaman kitab suci. Seluruh hidup kita boleh memancarkan karakter Tuhan, atribusi Allah, sehingga orang melihat kebesaran kemuliaan Tuhan lewat hidup dan apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Di samping itu kita memahami juga banyak hal tentang apa yang ada dalam diri manusia yang dicipta oleh Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan punya sifat moral, punya sifat yang boleh memancarkan keagungan Tuhan. Dan manusia diberikan hati nurani. Hati nurani kontrol moral dalam kehidupan kita. Pada waktu kita berbuat salah, pada waktu kita berbuat tidak senonoh, bertindak tidak bermoral, orang lain tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, guru kita tidak tahu, teman kita tidak tahu, tapi hati kita menuduh waktu kita berbuat dosa, bukan? Waktu engkau memiliki niat yang jahat, orang lain tidak tahu, tapi hatimu bicara, kenapa engkau punya niat jahat? Kenapa engkau punya pikiran yang jahat? Hati nurani menuduh. Dan itu menyatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan memiliki sifat moral, ada hati nurani, dan itu tidak ada pada binatang. Binatang tidak punya sifat moral. Binatang tidak ada dituntut hidup suci, hidup adil, hidup benar. Tidak ada namanya binatang itu berzina. Tidak ada binatang itu selingkuh. Tidak ada binatang itu korupsi. Karena manusia dicipta sifat moral, sedang binatang itu tidak. Tidak ada binatang mati masuk surga atau masuk neraka. Karena tidak ada pertanggungjawaban moral pada diri binatang. Betul tidak? Hanya manusia yang dituntut untuk hidup bermoral, bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga waktu engkau berdosa, engkau bukannya bersalah kepada manusia, tapi bersalah kepada Tuhan. Sehingga waktu engkau berbuat dosa, hatimu enggak tenang, hatimu gelisah. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Manusia punya sifat moral. Lalu bagaimana kita boleh hidup sesuai dengan tuntutan Tuhan? Maka sudah kita melihat hari ini berapa manusia, bagaimana mereka hidup. Di samping itu saya tambahkan lagi satu hal sebelum membahas lebih lanjut, bahwa manusia dicipta oleh Tuhan memiliki sifat kekal. Sifat kekal beda dengan kekekalan Allah. Kekekalan Allah, Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Dialah Alfa dan Omega. Tetapi manusia ada awal. Ada waktu manusia diciptakan, baru eksis ada dalam dunia ini. Tapi Allah sudah ada dari kekal kepada kekalan, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Tapi manusia sudah diciptakan di dalam kesementaraan dalam dunia ini, tetapi di dalamnya punya sifat kekal. Apa artinya? Apa artinya yang kita mengkaitkan di dalam temporary life dengan internal life? Saudara, kita diciptakan dalam kesementaraan. Ada kurun
dibatasi oleh tempat. Manusia hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kalau ekstra biasa 100 tahun. Tapi ada limit waktu kita hidup. Manusia juga dibatasi wilayah, dibatasi oleh tempat. Manusia itu dalam dunia yang sementara ini, tetapi manusia di dalamnya memiliki sifat kekal. Setelah saudara meninggal dunia, itu bukan berarti selesai. Bukan berarti finish. Enggak ada lagi kehidupan. Alkitab beri kepada kita, setelah kita mati, kita akan menghadap penghakiman Tuhan. Tuhan akan menghakimi kita. Kalau selama hidup dalam dunia ini engkau tidak peduli kepada Tuhan, engkau hidup menurut nafsumu sendiri, di dalam dosa, di dalam segala kebusukan, maka ada penghakiman Tuhan yang akan ditimpakan kepada saudara. Dan manusia yang sadar di dalam dirinya punya nilai kekal, dia tidak akan sembarangan mengisi hari-hari hidupnya di dalam dunia ini. Manusia yang sadar bahwa hidup ini sementara, hidup ini singkat, dia tidak akan menggunakan hidup sembarangan. Dia boleh menikmati hidup, tapi hidup serius bertanggung jawab. Di dalam Yunani kuno ada ajaran-ajaran yang mengajarkan hal-hal yang menyesatkan. Antara lain ajaran daripada orang-orang Epikuros atau Epikurianisme. Dan juga ada ajaran Stoikisme. Ini orang-orang cendekiawan pada zaman Yunani kuno. Dua-dua filsafat ini mempengaruhi kaum intelektual pada zaman itu. Dan saudara, kalau membaca Kisah Rasul pasal 17, di mana Paulus mengabarkan Injil di Athena, mengabarkannya di Areopagus, tempat mimbar intelektual pada waktu itu. Kaum intelektual mengajarkan hidup di dunia ini hanya di sini dan sekarang, ada kekekalan, tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Tapi Paulus mengabarkan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dan Paulus berkhotbah, semua manusia harus bertobat kembali kepada Tuhan, menerima Kristus. Kalau tidak, manusia akan menerima penghakiman Tuhan. Orang-orang Epikurian, orang-orang Stoik, khususnya orang-orang Epikurian, menekankan mengenai kenikmatan hidup dalam dunia ini saja. Orang Stoik hanya memikirkan bagaimana manusia membangun hidupnya sebagai kaum intelektual. Dua-duanya di luar Tuhan. Saudara, sekarang di dunia ini banyak pengaruh-pengaruh tanpa sadar sedang membius atau memabukkan hidup manusia. Saudara, di Amerika dikenal negara Kristen, tapi sesungguhnya Amerika itu negara sekuler. Sebagian besar anak-anak muda tidak lagi ke gereja. Dan di public school dan university, mereka dipengaruhi oleh filsafat hidup humanis dan filsafat hidup ateis, sehingga mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Khusus kali ini, saudara, pengaruh hidup materialisme, pengaruh hidup hedonisme, pengaruh konsumerisme begitu menguasai dalam hidup masyarakat. Semua orang ingin nikmat, semua orang ingin berfoya-foya, semua orang mengejar materi menjadi yang utama. Dan tanpa sadar kita pun sedang menghidupi hari ini bukan berdasarkan hidup pemahaman firman, tapi hidup yang dibangun spirit humanis, spirit dunia yang ingin menikmati dunia dan segala isinya. Dan itu salah satu jebakan mencobaan setan yang ingin menghancurkan hidup manusia. Saudara ingin tahu betapa bahayanya pengaruh dunia ini? Saudara, pada zaman dulu kita memahami ada seorang bernama Lot. Lot adalah keponakan Abraham. Abraham adalah orang yang takut sama Tuhan, orang bergaul dengan Tuhan, orang punya komitmen hidup sebagai orang yang takut kepada Tuhan.
Tapi Lot suatu saat mulai tambah kaya. Bertambah kaya makin menjadi orang materialistis, lalu ingin bertambah kaya dengan cara-cara yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Lalu dia bertengkar dengan Abraham, pamannya Lot. Dia ingin bebas, dia ingin mengembangkan hidupnya semaksimal mungkin, tapi di luar Tuhan. Lalu dia memilih jalan orang fasik. Dia pergi ke lembah Yordan. Dia tinggal di sebelah Sodom dan Gomora, kota setan, kota dosa merajalela di situ. Lot tidak peduli lagi kepada Tuhan. Dia pindah ke lembah Yordan. Memang secara materi dia lebih limpah, secara kenikmatan duniawi dia lebih nyaman, tapi dia sedang berjalan membelakangi Tuhan, mengikuti nasihat orang fasik. Lalu Lot setelah tinggal di lembah Yordan, di luar Sodom, lama-lama dia tinggal di Sodom. Lalu dia duduk di pintu gerbang Sodom. Hidupnya sudah hanyut, menjadi orang humanis, menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Lalu kita melihat dampaknya bagaimana, saudara. Tuhan menghukum Sodom. Tidak ada sisa milik harta benda daripada Lot. Istrinya menjadi tiang garam, anak-anaknya terkontaminasi oleh pola hidup kafir. Lalu apa yang terjadi, saudara? Anak-anaknya bikin mabuk ayahnya. Lalu terjadi perjinahan, percabulan di antara ayah dan anak-anaknya sendiri. Ini suatu ironis, itu yang tragis terjadi dalam kehidupan orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, tapi pola hidupnya jauh dari hadirat Tuhan. Hati-hati, kita pun bisa jatuh seperti Lot. Betul tidak? Dan saya berharap kau jangan sampai jatuh seperti itu. Lalu bagaimana? Kita menyanyikan aku ingin jadi pemenang-pemenang. Bagaimana engkau jadi pemenang kalau engkau tidak pernah serius memikirkan firman? Bagaimana kita sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan Kristus, bukan hanya menyanyi dengan mulut. Alkitab katakan bangsa ini memuji aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah. Saudara-saudara, manusia diciptakan punya nilai kekal. Apapun yang kamu kerjakan di bumi sementara ini, engkau sadar suatu kelak engkau harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita dipanggil dalam dunia ini seharusnya mempengaruhi dunia, mentransform dunia, mereformasi dunia. Tapi sebaliknya kita justru dipengaruhi kegelapan dunia ini. Di tengah-tengah kondisi ini Yesus berkata kepada kita sekalian, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, engkau tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi engkau memiliki terang hidup. Siapa mengikut aku, bukan engkau hanya sekedar menjadi Kristen. Mengikut Yesus artinya engkau ada waktu sesat, engkau bertobat, engkau meninggalkan dosa, dan komitmen untuk serahkan, untuk surrender sepenuhnya hidup sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus bukan hanya KTP-nya namanya Kristen, tapi orang yang punya komitmen untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Mengikut Yesus bukan sekedar murid, tapi engkau siap untuk menyangkal diri, memikul salib, hidup untuk kepentingan Tuhan. Waktu Kristus mati di kayu salib menebus engkau, mulai hari itu engkau bukan milik dirimu sendiri, tapi sekarang engkau milik Kristus. Segala sesuatu yang kau kerjakan, engkau sadari bukan untuk
tetapi untuk kepentingan Kristus. Engkau studi untuk Kristus, engkau bekerja untuk Kristus. Segala sesuatu yang kamu kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ada seorang pemuda yang cerdas, yang qualified, tapi sayang dia hidup meninggalkan Tuhan. Bapaknya sangat sedih, mamanya sangat sedih. Masih remaja, dia sudah terlibat free sex dengan kawan remajanya sampai memiliki seorang anak. Orangnya cerdas, orangnya ganteng, tapi nggak ada Kristus di dalam hatinya, saudara. Hari ini kalau orang bertambah pintar, engkau yang studi ingin lulus S1, S2, kadang S3, nggak apa-apa. Baik, kau punya ambisi untuk berhasil dalam hidupmu. Harap-harap setelah engkau menjadi orang cendekiawan, engkau bisa bekerja pada posisi yang bagus. Itu baik. Tapi apa gunanya jika moralmu rusak? Betul? Apa gunanya kalau hidupmu kosong? Apa gunanya engkau hidup bukan menjadi faedah bagi orang lain? Semua ada gunanya. Tuhan ingin menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan memberikan arah hidup yang baru. Dan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak jalan dalam kegelapan, tetapi memiliki terang hidup." Memiliki terang hidup berarti apa? Engkau punya kuasa untuk menolak kegelapan. Engkau punya kuasa untuk menerangi kegelapan. Saudara, pada waktu terang datang, kegelapan itu akan hilang. Betul tidak? Waktu kamar gelap, lalu ada lilin yang menyala, langsung gelap itu pergi, saudara. Saudara, Tuhan Yesus ini adalah sesuatu panggilan yang begitu mulia. Efesus mengatakan, jadilah penurut-penurut Allah yang kekasih, atau be imitators of God. Jadilah penurut-penurut Allah. Artinya apa, saudara? Kita dipanggil untuk kembali hidup memancarkan karakter Tuhan. Hidup kita boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki di bumi seperti di surga. Dan itu dimungkinkan jikalau engkau bertobat dan Kristus hadir dalam kehidupan saudara. Saya masih ingat pada waktu saya masih muda, kurang lebih 40 tahun yang lalu. Sekarang usia saya 56 tahun. 40 tahun yang lalu umur saya 16, seperti saudara kan? Saya masih muda, sehat sekali. Saya sebagai seorang atlet, saya mewakili kota saya untuk menjadi seorang atlet. Untuk lari cepat 100 meter, lari 5.000 meter, loncat jauh, loncat tinggi, lempar cakram. Saya juara di kota saya. Bangga kan? Saya juga sebagai seorang karateka, pelatih karate. Saya pernah ikut kejuaraan nasional. Kalau orang tanya saya, apa cita-citamu? Saya ingin jadi bintang film. Itu orang, waktu itu saya anak Tuhan, saya ingin jadi bintang film. Seperti siapa? Seperti Bruce Lee. Saudara kasih Tuhan Yesus. Tapi spirit itu, apakah itu spirit semangat hidup yang Alkitab ajarkan? Apakah cita-citaku dibangun karena saya mengasihi Tuhan? Apakah hal itu membuat hidupku makin mirip Tuhan? Tidak. Tapi apa? Karena dunia sekitar saya, pergaulan sama saya, men-setting saya, membentuk saya untuk menjadi serupa dengan dunia ini.
Serupa dengan orang-orang yang terkenal, orang yang top dalam dunia ini, bukan seperti Kristus. Saudara, bukan kita yang mempengaruhi dunia. Dunia yang sedang mempengaruhi, membentuk kita. Lalu bagaimana supaya dalam hidup kita bukan dipengaruhi oleh dunia, tapi kau melalui pembaruan budimu, engkau enggak seperti dunia, tapi seperti Tuhan kehendaki. Hanya satu cara, engkau mau bertobat kembali kepada Tuhan, engkau menjadi pengikut Kristus yang sejati, engkau mau betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang membuat engkau boleh terhindar dari pengaruh dunia yang menyesatkan ini. Saya pada waktu itu makin hari makin jauh kepada Tuhan. Saya hanya pikiri diri saya sendiri. Kitab suci tidak pernah saya pegang. Saya tidak lagi betul-betul mau mengikut Tuhan. Saya mengikuti jalan dunia. Tapi puji Tuhan saudara, setelah kurang lebih 4-5 tahun saya berkecimpung di dalam kehidupan duniawi itu, satu saat Tuhan mempertobatkan saya. Melalui apa? Saya mulai rasa kekosongan dalam hidup ini. Saya rasa ini hidupnya meaningless, tidak ada arti. Lalu pada saat seperti itu Tuhan berbicara oleh seorang hamba Tuhan. Saya bertobat menerima Tuhan Yesus. Setelah menerima Tuhan Yesus Kristus, saya dibimbing. Tiap minggu saya ikut doa, tiap minggu saya ikut Bible studi, belajar Alkitab. Nah, Tuhan mulai mengubah hidup saya saudara, memperbarui hidup saya. Walaupun model luarnya masih lama, tapi hatinya Tuhan sudah rubah. Saya masih seperti anak muda pada umumnya, tapi saya mulai suka baca kitab suci. Saya suka hadir dalam persekutuan doa. Saya ikut suka belajar firman Tuhan. Tuhan memperbarui hidup saya. Dan saya mulai rasa Tuhan mengubahkan hidup saya. Dimanapun saya berada, saya boleh melihat penyertaan kehadiran Tuhan. Sampai suatu saat saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Kemudian saya masuk sekolah teologi selama 7 tahun. Lalu saya melayani Tuhan di gereja. Saya melayani Tuhan untuk mengabarkan Injil. Lalu saya studi lagi. Sekarang saya sebagai dosen teologi. Tuhan memberi kesempatan kepada saya juga untuk mengabarkan Injil, melayani Tuhan di banyak kota di Indonesia. Bahkan Tuhan beri kesempatan kepada saya untuk keliling dunia. Saya sudah menginjak 5 benua. Ada banyak kota-kota besar yang Tuhan boleh utus saya untuk saya boleh melihat pekerjaan Tuhan. Saya nggak pernah kepikir. Dulu saya orang begitu nakal, begitu melawan Tuhan. Tapi Tuhan mencintai saya. Dia mencari saya. Dia menyelamatkan saya. Dia membentuk saya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, bukan menjadi alat setan, bukan menjadi alat dunia ini, tapi menjadi alat Tuhan. Saya bisa pergi ke seluruh dunia untuk mengajarkan Injil, memberitakan firman, untuk melengkapi muda-mudi seluruh dunia untuk kembali hidup bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya, Dia juga ingin diperbuat dalam kehidupan saudara. Saya mau tanya, engkau hidup ingin diperalat setan, alat dunia yang gelap ini, atau engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan? Pilih mana? Engkau ingin hidup hancur seperti Lot yang meninggalkan Tuhan, atau engkau menjadi orang yang kuat beriman seperti Abraham? Saya memberikan tantangan kepada saudara. Kalau hari ini engkau masih menerapkan pola dunia, engkau hidup dipengaruhi hedonisme, hanya hidup untuk kenikmatan dunia ini, engkau hanya hidup memikirkan dirimu sendiri, engkau melupakan Tuhan, maka hari ini saya menantang saudara untuk bertobat. Jangan lagi
kepada Tuhan, menerima Yesus dalam hidupmu, dan mau mengikut Tuhan, maka Tuhan akan berikan terang dalam hatimu, memimpin hidupmu sampai engkau ketemu Tuhan. Mau saudara? Mau? Mari kita berdoa. Siapa yang berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, saya sadar selama ini saya hidup tidak memancarkan karakter Tuhan. Selama ini saya hidup menurut jalanku sendiri, kepentinganku sendiri. Tapi hari ini lewat firman-Mu aku disadarkan, Tuhan mencipta saya, harusnya saya boleh memancarkan karakter Tuhan. Tuhan mencipta saya, tujuannya supaya saya boleh melakukan kehendak Tuhan. Tapi saya gagal. Ampuni saya Tuhan. Saya mau bertobat menerima Tuhan Yesus, dan saya mau mengikut Tuhan, hidup di dalam terang Tuhan. Adakah orang berkata, Tuhan, di sini saya mau bertobat. Saya tidak mau mengalami nasib yang dialami oleh Lot. Saya tidak mau binasa dalam dosa. Saya ingin jadi anak-anak terang. Adakah orang demikian yang ingin saya doakan? Acungkan tangan saudara. Yang tinggi, tidak usah malu. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin memperbarui hidupmu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan. Ada ratusan juta pemuda-pemudi yang hidup dalam dosa. Mereka perlu Tuhan Yesus. Mereka perlu firman yang membebaskan mereka dari cara berpikir duniawi. Siapa yang berkata, Tuhan, Engkau telah menebus hidupku dari lubang kubur, dari belenggu dosa. Saya mau juga dipakai Tuhan memberitahu pemuda-pemudi zaman ini supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Tanpa Yesus mereka akan binasa. Tanpa Yesus mereka akan terus hidup dalam kegelapan. Yesus satu-satunya pengharapan. Yesus satu-satunya juru selamat. Siapa yang berkata, Tuhan, saya juga mau dipakai Tuhan menjadi berkat bagi generasi muda, bagi anak-anak muda yang sekarang hidup dalam kegelapan. Saya ingin dipakai menjadi alat terang Tuhan. Kalau selama ini saya lebih hidup untuk kepentinganku sendiri, untuk urusanku sendiri, bahkan diperalat setan. Tapi sekarang saya ingin menyerahkan hidup saya untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau taat. Kalau Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan, seumur hidup membawa terang Tuhan, seumur hidup berjuang bagi kerajaan surga, memenangkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Adakah orang di sini saya mau menerima panggilan Tuhan, saya mau taat dipakai Tuhan? Adakah orang demikian yang sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan? Acungkan tangan saudara. Tidak usah malu, tidak usah ikut-ikutan. Engkau mau dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ada ratusan juta bahkan miliaran memudi hidup dalam dosa, rusak moral, menuju kebinasaan. Mereka perlu Yesus. Yesus satu-satunya juru selamat. Siapa lagi berkata, di sini saya angkat yang tinggi, aku mau serahkan hidup menjadi alat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan, mari kita berdoa. Ya Tuhan di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami naikkan syukur di tengah-tengah perjalanan hidup kami.
yang penuh dengan dosa. Hidup kami, sekitar kami penuh kegelapan. Engkau boleh hadir untuk menerangi hidup kami. Hamba secara khusus mendoakan bagi setiap kami hari ini yang mensadari bahwa dosa kegelapan sedang menguasai hidup kami. Tuhan, kasihani kami, ampuni segala dosa kami, sucikan hidup kami daripada segala kecemaran dunia yang busuk ini. Berilah Roh-Mu yang kudus untuk hadir memberikan kuasa rohani untuk saya boleh menang atas dosa. Kuasa rohani untuk saya dimampukan untuk menyangkal diri, memikul salib dan ikut Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan yang memperbarui hidup kami. Inilah Tuhan kerinduan kami sekalian yang sudah mendengar firman-Mu. Secara khusus bagi pemuda-pemudi yang mengatakan, di sini saya Tuhan, saya tidak lagi hidup untuk kepentinganku sendiri. Aku tidak mau lagi dipakai oleh kepentingan dunia, bahkan diperangi oleh setan merusak orang lain. Sebaliknya saya mau serahkan hidup menjadi milik Tuhan, menyerahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan, dan saya siap untuk diperlengkapi untuk menjadi saksi Tuhan, sehingga lewat hidup saya banyak orang boleh dimenangkan bagi Kristus. Hamba berdoa untuk pemuda-pemudi yang sudah serahkan hidup kepada Tuhan. Biarlah pada saat mereka studi, mereka sadar, mereka studi dipersiapkan untuk Tuhan. Pada saatnya kalau Tuhan berkenan, kirim mereka ke sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah Alkitab yang sungguh menjunjung tinggi ketuhanan Kristus.